Jadi gini, saya tidak tahu kenapa perjalanan saya, meskipun kondisi yang hancur seperti ini, selalu ada saja unsur kebetulan yang menolong saya. Dan saya yakin kebetulan itu tidak sekedar kebetulan. Memang sudah di skenario saya harus bangkit lewat orang itu. Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali kami hadir di rangkaian video advokasi literasi seri yang ke-8. Seri advokasi literasi ini sendiri ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya merekam perjalanan hidup diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Seri ini juga dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese de Brito, yaitu komitmen. Tema yang diangkat untuk seri ke-8 ini adalah berpikir biar tetap waras, minul naksi. Minul naksi, apa itu? Bagi kalian yang penasaran tentang judul kali ini, aku akan jawab di akhir seri ini. Nah, seri kali ini akan melanjutkan pembahasan di seri sebelumnya tentang Bu Ida dan TBM Ibnu Hajar yang diinisiasi beliau. Kalau kalian belum menonton seri sebelumnya, kalian bisa mengecek sendiri di channelku atau bisa mengklik di bagian kiri atas. Bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita segera masuk ke inti perbincangan. Agar tidak bosan, maka seri kali ini akan kuubah sedikit formatnya. Sebelum melanjutkan wawancara dengan Bu Ida, aku akan memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu. Kalian melihat apa yang ada di layar sekarang? Ini adalah Gunung Merapi. Lalu apa hubungannya Gunung Merapi dengan TBM Ibnu Hajar? 9 November 2010, abu dari Gunung Merapi merusak berbagai tumbuhan dan tanaman. Penampilan seperti kena bom atom, begitu kata Bu Ida. Hujan abu berlangsung sampai bulan Desember 2010. Dusun Sirahan benar-benar sudah porak-poranda, sudah tidak nyaman ditinggali. Abu sangat menyesakkan. Perlu kita pahami, letusan Gunung Merapi tahun 2010 itu berlangsung selama 4 bulan. Lebih dari 150 juta kubik dikeluarkan dari perut bumi. Selama 4 bulan itu pula, tiap malam Gunung Merapi selalu mengeluarkan lava dari kejauhan bagaikan kembang api yang indah. Tetapi bagi para penghuni di sekitar gunung, rasa takut dan khawatir sangat dirasakan. Pengungsi mencapai ribuan orang. Mereka yang tinggal di radius 15 km dari puncak Merapi harus menyingkir. Kemudian pada bulan Januari 2011, bencana lahar dingin pun datang. Bahaya itu mengincar orang-orang. Bahkan mereka jauh dari puncak Merapi, khususnya mereka yang berdomisili di sekitar aliran sungai yang berhulu di Merapi, terutama yang di sekitar Kali Putih. Dusun Sirahan berada di pinggir Kali Putih ini. Jutaan kubik materi berupa batu, pasir, debu yang teronggok di puncak akan berubah menjadi lumpur ketika hujan mengguyur puncak Merapi. Dan itulah yang terjadi. Pada 11 Januari 2011 itu, lumpur tersebut memiliki massa yang besar dan berdaya rusak tingkat dewa. Lahar dingin itu pula bisa menciptakan aliran baru, termasuk mengambil jalan aspal sebagai jalur. Itulah yang terjadi di Dusun Sirahan. Bu Ida bercerita bahwa lebih dari 1000 buku bagus dipindahkan di lokasi yang dinilai aman karena berada lebih jauh dari aliran Kali Putih. Namun, buku-buku yang hendak diselamatkan itu yang raib dihanyut leburkan oleh lahar dingin yang luar biasa. Buku-buku yang ditinggalkan di perpustakaan justru aman. Nah, baik, mari kita dengarkan bagaimana TBM Ibnu Hajar bisa bangkit menurut paparan oleh Bu Ida. Nah, waktu itu semuanya kan sudah mengungsi dan di sini sudah porak-poranda, sudah nggak kebayang. Betul-betul sudah hancur dan saya sudah
putus asa, hampir putus asa, tapi tetap semangat itu ada. Tapi kan kita realistis. Kondisi seperti itu dari mana kita bangkit? Nah, gitu. Akhirnya saya sedang membersihkan. Ini bagaimanapun saya tetap masih punya mimpi, masih punya mimpi. Mengusahakan. Iya, meskipun ini dari mana kita juga masih bingung. Tiba-tiba ada orang datang. Orang itu orang bule, perempuan. Kan biasanya pada jalan-jalan itu, jalan-jalan melihat bencana, meskipun tujuannya saya juga tidak tahu, kan banyak orang yang ini. Nah, saya lagi bawa sekop, bersihkan itu. Terus dia ke sini dengan 3 orang, yang satu driver, yang satu temannya. Dia menanyakan lewat juru bahasanya, mengatakan, ini apa? Ini kayak sedang membersihkan perpustakaan. Terus tahu bahwa itu perpustakaan, terus yang wanita yang bule itu kemudian membuka pintu itu melongok, kan kaget. Di desa sekecil ini ya, susah ini ada perpustakaan. Tapi tadi udah beberapa dipindahin, itu cuman tapi kan masih ada bukunya, banyak. Kan itu kan hanya sekitar 1.000. Oh, sekitar 1.000. Ya, masih ada masih di situ, masih di rak-rak itu masih ada. Nah, kemudian beliau masuk ke situ dan akhirnya tahu ketika saya sedikit-sedikit bisa berbahasa Inggris, akhirnya kami dialog langsung, bicara langsung dengan wanita bule itu, dan kelihatan antusias sekali bahwa di sini ada bekas-bekas bahwa memang ini sebuah tempat berkegiatan. Nah, beliau sangat tertarik sekali. Cuman waktu itu kita tidak ada komitmen apa-apa. Dia tidak menjanjikan apa-apa. Saya juga tidak minta apa-apa, karena dalam hal ini saya memang saya selalu berusaha untuk tidak mengemis ketika kita apalagi kita kesusahan. Nah, saya juga tidak minta apa-apa, minta tolong dong, itu enggak. Beliau cuman minta nomor HP-ku. Nah, saya juga sudah tidak memikirkan lagi. Saya tetap masih punya harapan, ya meskipun tapi nggak tahu jalannya dari mana. Nah, setelah seminggu saya dibel oleh nomor yang asing. Nah, nomor yang asing itu ternyata ngebelnya pakai bahasa Inggris, jelas itu wanita itu ya. Nah, terus makan siang, ketika itu kita diundang makan siang di sebuah hotel besar, Aman Jiwo. Itu kan hotel terbesar dan termahal di Kabupaten Magelang. Nah, ketika itu saya juga sangat kaget, siapa orang ini? Nah, ternyata orang yang mengundang saya, karena kami disuruh langsung ke lobi. Ternyata orang yang mengundang saya makan siang itu ternyata adalah istri manajer Hotel Aman Jiwo, pemilik Hotel Aman Jiwo itu manajernya. Kan luar biasa sekali. Ketika itu saya ditanya, saya sangat tertarik bahwa kamu mempunyai kegiatan yang seperti itu di sebuah kampung kecil di Indonesia. Sekarang kondisi sudah seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Nah, beliau bicara seperti itu. Untung ya, seputus asanya saya, sebingung-bingungnya saya selalu menjaga otak saya tetap waras. Jadi dalam kondisi yang begitu terpuruk, saya masih selalu, otak saya selalu coba berpikir tentang sebuah konsep. Itulah. Jadi kita untuk menjaga kewarasan, kita harus punya cita-cita, kita harus punya konsep. Dan konsep itu selalu saya tuangkan dalam draft-draft yang sederhana, supaya mengingat bahwa saya pernah punya mimpi ini, berpikir itu, mimpi itu. Nah, ketika saya ditanya, langsung saya bisa menjawab. Saya punya sebuah konsep, saya punya sebuah rencana. Katakan rencana itu, saya tunggu seminggu buat proposal dalam bahasa Inggris, dia bilang gitu. Ya untungnya saya ya rada ngerti bahasa Inggris. Saya buat langsung seminggu kemudian saya sodorkan. Nah, konsepnya itu saya ingat betul, saya membuat sebuah konsep yang saya beri nama Milangkori Satellite Library. Jadi perpustakaan cabang-cabang kecil namanya Milangkori. 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 Oh, Milangkori itu saya ambil dari bahasa Jawa.
Ini kearifan lokalnya ada di bahasa Jawa kita ngambil jajah desa milangkori, tapi saya ambil milangkorinya. Nah, dari situ konsep saya, anggota saya kan hitung-hitungan, anggota saya 1.400. Nah, kalau sekarang TBM saya itu sudah nggak bisa didatangi orang, ya kan? Nggak bisa didatangi orang, saya berpikir berapa tahun lagi saya harus bangun TBM. Akhirnya kalau TBM itu tidak digunakan, yang saya sayangkan itu bukan sawah saya, harta benda saya. Yang saya sayangkan dalam bencana ini adalah minat bacanya mesti hilang lagi. Oh iya. Padahal sudah terbangun sedemikian luar biasa. Nah, ini sebetulnya bencana yang sesungguhnya. Ya enggak? Iya. Karena minat baca itu membangunnya sulit. Kalau bangunan asal punya uang bisa. Tapi kalau minat baca itu meskipun punya uang tidak, belum tentu. Nah, bagaimana caranya bisa minat baca itu masih terjaga padahal TBM saya sudah hancur-hancuran seperti ini? Akhirnya saya membuat konsep buku yang mendatangi pembacanya. Akhirnya dari anggota itu saya sempat-sempatnya saya melihat pemetaan dari 1.400 itu ternyata terbagi dari 4 kecamatan. Meluar, Salam, Serumbung, Muntilan. Nah, akhirnya saya mengambil bahwa kesimpulan bahwa saya harus punya 14 titik. 14 titik kan satu titik melayani 100 anggota. Oh, ya kan? Ya. Logikanya seperti itu. Berarti kayak perpustakaan keliling gitu ya? Kan, tapi dia tidak yang berkeliling kita. Akan-akan Milangkori itu jajah desa Milangkori yang berkeliling kita. Bukunya saya titipkan, saya harus mencari 14 titik yang bisa dititipi itu. Untungnya saya punya teman di 14 titik itu yang terasnya boleh dipakai untuk program itu. Tapi saya belum berpikir danaku dari mana. Nah, setelah saya ditanya konsepnya apa? Wah, semua saya ceritakan. Yang tadi itu. Yang konsep yang ketika saya terpuruk, saya harus menjaga waras otaknya. Saya bikin konsep Milangkori itu. Saya ceritakan. Itu saya tuangkan dalam proposal. Setelah baca, dia langsung ACC. Langsung saya diajak ke Jogja. Di Jogja dia ternyata punya Yogyakarta International School. Saya diajak ke dekatnya dia, ternyata ke teman dia yang notaris, Jenny, Tabita, Jenny, yaitu di notaris itu. Ternyata kita suruh buat MOU. Dan pulangnya dia ngambil uang, saya langsung diberi uang itu gede banget menurut saya, itu amplop besar, itu uang cash. Jadi uang cash karena beliau kan orangnya praktis. Dalam kondisi saya terkena bencana seperti ini, saya kan ngurusi harus ke ATM, harus ke ini kan bingung, pusing, ribet. Supaya nggak ribet, asal dijaga uang ini, kamu bisa langsung menggunakan uang ini untuk konsepmu. Nah, akhirnya saya waktu itu diberi uang yang ya memang sesuai dengan apa yang saya angankan. Jadi satu titik itu membutuhkan berapa juta, akhirnya 60 juta saya dibeli total seperti itu, tidak menawar, tidak ini, malah saya getun sendiri 65. Mbok mau njaluk ki 300 juta apa gitu. Tapi itulah kadang-kadang saya hapus kalau seperti itu, barangkali Allah tidak memberikan saya langsung kontan ya. Kalau saya hitung-hitungan seperti itu, ternyata 65. Saya sempat berpikir kalau proposal saya bunyinya 150 kan mungkin dikasih 150 juga. Tapi itu memang 65 saya kira cukup ya untuk ketika ini, karena semua sudah terhitung dan detail. Kebetulan dalam kondisi saya terpuruk, saya punya banyak waktu untuk ngalamun. Saya ngalamunnya yang positif. Jadi saya hitung-hitungannya juga real banget. Nah, terus saya juga agak digoblok-goblok ya. Njaluk kok mung swidak 5 nanggung. Mbok wingi iki 150 200, saya juga iya yo. Itulah. Jadi akhirnya dengan itu saya bisa bangkit. Berpikir biar tetap waras.
Minul Naksi. Apa arti dari Minul Naksi? Mikir, nulis, komunikasi, dan aksi. Itulah kepanjangan dari Minul Naksi. Minul Naksi benar-benar menggambarkan Bu Ida yang setiap saat bahkan dalam keterpurukan pun tetap berimajinasi dan memikirkan setiap kemungkinan solusi yang ada. Solusi itu juga dikomunikasikan dan dilakukan. Gak cuma omong doang. Nah, apakah kita sudah berminul naksi dalam kehidupan kita? Sampai jumpa di video selanjutnya.